Semoga kesejahteraan, ketentraman, serta kebahagiaan selalu dilimpahkan Sang Guru Sejati bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat malam dan selamat datang dalam upacara peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma, Minggu 21 April 2024. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Guru Sejati, karena kita telah diberi limpahan kekuatan dan kesehatan, lahir maupun batin, sehingga dapat berkumpul secara online untuk melaksanakan peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma, yang merupakan hari lahir Bapak Paranporo Pangestu, Raden Sunarto Mertowardoyo. Sebelum saya bacakan susunan acara hari ini, akan saya sampaikan makna upacara peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma. Hari lahir Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo atau Pak Dinarto di lingkungan Pangestu disebut Hari Pendidikan dan Budi Dharma, karena segala perilaku, tutur kata beliau senantiasa mengandung suri teladan dan pendidikan bagi kita semua untuk dapat mengikuti jejak Pak Dinarto. Selain itu, seluruh hidup Pak Dinarto dibudidarmakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia serta dunia seisinya, atau memayu hayuning bawono. Adapun susunan acara peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh pimpinan upacara, Ibu Hera Widayanti. 2. Lagu pujian yang dipersembahkan kepada Bapak Paranporo Pangestu, Raden Sunarto Mertowardoyo. 3. Pembacaan naskah ringkasan riwayat hidup Bapak Paranporo Pangestu, Raden Sunarto Mertowardoyo oleh Ibu Retno Palupi dan Ibu Tri Mulyani Sunarharum. 4. Penutup dengan pembacaan Pangesti Kesejahteraan Negara oleh pimpinan upacara, dilanjutkan dengan tembang Tendang Kulo Eling-Eling oleh Ibu Luce Rasiana. Acara yang kelima, foto bersama seluruh peserta. Keenam, acara hiburan. Demikianlah pokok-pokok upacara peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma pada hari ini. Pembukaan dengan pembacaan sesanti kesejahteraan, paugeran suksmo kaukas kepada hamba, inti sari panembah, dan pangesti 1 akan dihantarkan oleh pimpinan upacara. Hadirin dipersilahkan mengambil sikap manembah. Semoga kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan selalu meliputi saudara-saudara, para warga paguyuban Ngesti Tunggal, Karnasi, tuntunan, pepadang, dan lindungan Sang Guru Sejati. Suksma Kaukas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Adapun Suksma Sejati adalah tetap menjadi utusan Tuhan yang sejati, serta menjadi penuntun dan guru hamba yang sejati. Hanya Suksma Kaukas pribadi yang menguasai semua alam seisinya. Hanya Suksma Sejati pribadi yang menuntun para hamba semua. Semua kekuasaan ialah kekuasaan Suksma Kaukas, ada pada Suksma Sejati. Adapun hamba, ada kekuasaan Suksma Sejati. Duh Allah, Tuhan hamba dan sembahan hamba yang sejati. Duh Tuhan,
Hanya Tuhan yang menguasai dunia besar dan dunia kecil, ialah semua alam seisinya. Duh Tuhan, hamba mohon melimpahnya sih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan mengangkat semua umat Tuhan dari kekotoran ke kesucian, dari kegelapan ke pepadang sejati, dari jalan sesat ke jalan benar, dari kesengsaraan ke kemuliaan abadi. Duh Suksma sejati, penuntun serta guru hamba yang sejati, hamba mohon semoga Paduka berkenan menuntun umat Paduka berjalan di jalan benar, ialah jalan utama yang berakhir dalam kesejahteraan, ketentraman, dan kemuliaan abadi, ialah di hadirat Tuhan sejati. Duh Suksma sejati, penuntun serta guru hamba yang sejati, hamba mohon melimpahnya sih Paduka. Semoga Paduka berkenan memberi pepadang kepada hamba, agar hamba dapat menerima turunnya sabda Paduka, ialah sabda suci atas nama Tuhan sejati. 1. Lagu pujian yang dipersembahkan kepada Bapak Paranporo Pangestu, Raden Sunarto Mertowardoyo. Mari kita para siswa
Pembacaan Naskah, Ringkasan Riwayat Hidup, Bapak Paranporo Pangestu, Raden Sunarto Mertowardoyo, oleh Ibu Retno Palupi dan Ibu Tri Mulyani Sunarharum. Paranporo Pangestu, Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo. 1. Pendahuluan. Para warga Pangestu diharapkan telah membaca buku wajib yang berjudul Riwayat Hidup Paranporo Pangestu, Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo, yang dihimpun oleh Raden Raharjo Dirjo Saputro atas petunjuk Pak Denato sendiri. Oleh karena itu, uraian berikut ini tidak disajikan sebagai ulangan dari apa yang termuat dalam buku tersebut, tetapi suatu peneropongan pada makna dan pelajaran yang dapat kita peroleh dari riwayat hidup Pak D sejak masa kanak-kanak hingga wafat beliau pada tanggal 16 Agustus 1965. Hal itu tidak hanya penting untuk menambah pengertian kita sebagai siswa Sang Guru sejati, tetapi juga supaya digunakan sebagai pendorong dalam usaha kita melaksanakan ajaran Sang Guru sejati dengan lebih tekun dan ketabahan hati, agar derajat kesiswaan kita dapat terus meningkat. Sebab Pak D telah memberi teladan kepada kita bagaimana kita harus menyiswa kepada Sang Guru sejati dan meningkatkan derajat kesiswaan setapak demi setapak sehingga tercapai sasaran hidup yang tertinggi, yaitu pamudaran. 2. Masa kanak-kanak hingga masa teruna. Pada tanggal 21 April 1899 tahun Masehi, telah lahir seorang putra yang diberi nama Sunarto oleh ayah ibunda Raden Sumo Wardoyo di desa Simo, Kawedanan Simo, Kabupaten Boyolali, Karesidenan Surakarta. Sebagai seorang juru tulis Kawedanan dan yang terakhir sebagai mantri penjual, ayah Pak D yang mempunyai 8 orang anak dengan keluarganya hidup sederhana. Itulah salah satu sebab mengapa Pak D sebagai anak yang ke-6 pada usia 7 tahun sudah dititipkan kepada orang lain. Di samping itu, ayah ibunda ingin sekali agar putranya mendapat pendidikan di sekolah. Sedangkan di Simo pada waktu itu tidak ada sekolah. Biasanya anak seusia itu masih dapat menikmati pelukan kasih sayang dan perlindungan orang tuanya, serta hubungan yang mesra dengan saudara-saudaranya. Tidak demikian halnya dengan Pak D. Beliau harus merelakan semua itu. Dengan perkataan lain, sebagai anak semuda itu, Pak D telah mulai diuji oleh Sang Guru sejati tentang soal rela. Selain dari itu, ada ujian lain yang harus ditempuh oleh Pak D yang tidak kurang beratnya, yaitu mengenai soal taat. Sebab Pak D dihadapkan pada kehendak ayah ibunda untuk dinyengerkan kepada keluarga lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pak D. Nyenger berarti ikut menumpang hidup tanpa membayar. Oleh karena keluarga yang dinyengeri itu biasanya merasa berjasa, maka lalu memperlakukan seorang anak yang nyenger itu dengan sekehendak hati. Oleh karena itu,
Nasib seorang yang nyenyar tidak berbeda dengan pembantu rumah tangga atau pelayan. Pak D mengalami nasib semacam itu selama 15 tahun, mulai usia 7 tahun, meskipun beberapa kali juga nyenyar pada saudara sepupunya sendiri, atau pada orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan ayah ibunda. Selama itu Pak D berpindah pengenyeran 12 kali dan hanya diselingi 2 kali kembali ke pangkuan ayah ibunda yang tiap kali hanya sebentar. Ternyata Pak D tidak diperkenankan oleh sang guru sejati untuk menikmati agak lama suasana tentram dan penuh kasih sayang di rumah ayah ibunda. Pak D tiap kali harus melelahkan keadaan yang menyenangkan itu. Pada tiap pengenyeran, Pak D diuji untuk menerima, berkorban perasaan, dan sabar dalam menghadapi nasib yang malang itu. Dan Pak D tidak pernah mengeluh tentang hal itu kepada ayah ibunda atau orang lain. Dengan perkataan lain, Pak D selama itu digembleng terus-menerus untuk membangun watak rela, narima, dan sabar, serta dilatih untuk berkorban perasaan. Di samping itu, Pak D juga sudah menunjukkan sikap jiwa yang teguh dan sentosa berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kuat serta mempunyai rasa keadilan yang murni. Ciri-ciri kepribadian itu mulai tampak pada kejadian-kejadian selama beliau nyenyar pada Ibu Mertoharjo, seorang kakak perempuan ibunda. Ialah janda dari Pati Salatiga. Padahal waktu itu Pak D baru berumur 8 tahun. Di rumah Ibu Mertoharjo itu ada seorang gadis yang nyenyar juga dan masih ada hubungan keluarga dengan Pak D. Ketika Ibu Mertoharjo sedang pergi keluar kota untuk beberapa hari, gadis tersebut tiap hari memetik buah-buah kelapa milik Ibu Mertoharjo dan dijualnya. Uang yang didapatnya dipakai untuk keperluannya sendiri. Menyaksikan tindakan yang tidak jujur itu, Pak D merasa harus membela kepentingan Ibu Mertoharjo demi keadilan. Maka Pak D memberanikan diri untuk memperingatkan gadis itu agar menghentikan perbuatannya yang tercela itu. Gadis tersebut tidak menghiraukan peringatan Pak D, bahkan menjadi marah dan menganiaya Pak D. Dengan peristiwa itu, terbukti bahwa Pak D, walaupun baru berumur 8 tahun dan badannya kurus, menunjukkan keberanian berdasarkan kejujuran dan hendak menegakkan keadilan. Oleh karena Pak D merasa tidak aman lagi di rumah itu, maka beliau memutuskan untuk pulang ke Simo, ke pangkuan ayah ibunda. Meskipun tidak tahu jalannya ke Simo, yang diketahui hanya arahnya, Pak D toh meninggalkan rumah Ibu Mertoharjo itu karena didorong oleh niat yang kuat. Tampaklah lagi di sini ciri dari kepribadian Pak D, walaupun baru berusia 8 tahun, yaitu apabila Pak D sudah mengambil suatu keputusan, maka hal itu disertai dengan niat yang sekuat gunung baja untuk melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Apapun yang akan dihadapi. Ciri ini merupakan sokok gurih dari kehidupan Pak D, juga dalam kehidupan kerohanian di kemudian hari. Oleh karena jarak yang harus ditempuh oleh Pak D untuk ke Simo itu kurang lebih 40 km dan beliau tidak tahu jalannya sehingga tersesat. Lagi pula belum makan sebelum meninggalkan Salatiga. Maka badan Pak D lekas menjadi lelah, haus, dan lapar.
Meskipun demikian, Pak D tidak minta tolong kepada orang lain, melainkan memohon langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Pak D percaya penuh bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Murah, dan Maha Pengasih, penyayang, seperti dituturkan oleh ayah ibunda. Atas jeritan jiwa Pak D, Gusti Allah, nyuwun tedo, Tuhan mohon makan. Maka Tuhan mengabulkan permintaan dari hambanya yang percaya dan dipanjatkan dengan hati yang murni itu. Syahdan, Pak D menemukan uang 1 sen yang lalu dibelikan sepotong buah nangka. Pengalaman itu lebih memperkuat kepercayaan Pak D terhadap Tuhan. Lambat laun, terang matahari makin surut, dan siang berubah menjadi petang. Sedangkan perjalanan ke Simo masih jauh, Pak D menjadi kecil hati dan akhirnya menangis. Tuhan tidak membiarkan anak itu terlantar. Maka muncullah seorang perempuan yang menggendong bakul kosong, mungkin dalam perjalanan pulang dari berjualan di pasar. Menemukan anak menangis di jalan itu, ia terharu dan membawa Pak D dalam bakulnya ke rumah Pak Lurah di suatu desa yang terdekat. Ternyata Pak Lurah kenal dengan Pak D Salatiga, ialah paman Pak D itu, sebab ia dulu menjadi bawahannya. Oleh karena itu, Pak D lalu diterima dengan baik dan dijamin makan dan tidurnya secara terhormat. Esok harinya Pak D diantarkan oleh pembantu Pak Lurah ke Simo. Lazimnya mendengar kisah demikian itu, orang lalu mengatakan, kok ya kebetulan Pak D menemukan uang 1 sen. Kebetulan ada orang muncul yang berbelas kasihan kepada Pak D dan membawa bakul kosong. Kebetulan juga Pak Lurah dulu menjadi bawahannya Pak D, paman Pak D, dan berbaik budi. Semuanya serba kebetulan. Sesungguhnya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan menyiswa kepada Sang Guru Sejati, tidak ada hal-hal yang kebetulan, sebab segala sesuatu akan diatur oleh Tuhan apabila kita selalu sadar, percaya, dan taat kepadanya. Dalam salah satu pengenyaran, sesudah peristiwa tersebut, Pak D mengalami lagi percobaan dari Sang Guru Sejati yang lebih berat, yaitu selama ngenger kepada keluarga Sastro di Harjo, di Kledong daerah Purworejo. Nasib Pak D di sini juga diperlakukan sebagai pelayan dan ternyata menjadi lebih sengsara. Seringkali Pak D disuruh mengumpulkan daun waru atau buah labu untuk dijual di pasar, atau ngebon beras di toko Tionghoa untuk dijual lagi, dan uangnya dibelanjakan di pasar untuk keperluan dapur. Tidak jarang juga apabila pergi ke sekolah, Pak D disuruh membawa barang-barang untuk digadaikan dengan perantaran Charlie. Sebab anak seusia itu menurut peraturan dilarang untuk menggadaikan sesuatu. Sekembalinya di rumah, Pak D juga masih harus membantu di dapur. Semua itu tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Padahal Pak D sebagai anak sekolah harus belajar juga. Ini berarti bahwa waktu beliau untuk mengasuh menjadi sangat kurang. Pada suatu waktu, nasib yang sudah dirasakan terlalu berat itu memuncak, yaitu Pak D dituduh mencuri uang dari penjualan kain, sebab Bu Sastro ditagih utangnya oleh yang meminjami kain dan tidak dapat membayar. Pengorbanan Pak D untuk keluarga itu dibalas dengan fitnahan di depan orang lain. Memang apabila orang itu tidak jujur, maka
dalam menjalankan tugas-tugas seperti dibebankan kepada Pak D tersebut akan mudah bertindak curang. Apalagi jika ia serba kekurangan, seperti halnya dengan Pak D. Namun, Pak D dengan mudah mengatasi godaan semacam itu karena beliau berbakti kepada pelajaran keutamaan yang dituturkan oleh ayah ibunda. Tuduhan Bu Sastro tersebut sungguh membuat sedih hati Pak D, sedangkan Pak D telah banyak berkorban untuk keluarga itu. Ujian-ujian yang harus ditempuh oleh Pak D seusia itu dari sang guru sejati sungguh berat, terutama mengenai soal rela, menerima, jujur, sabar, dan korban perasaan. Dengan tuduhan tersebut, Bu Sastro membawa Pak D ke seorang dukun dengan maksud agar si dukun menguatkan tuduhannya. Akan tetapi si dukun mengatakan, "Oh, Sunarto ini tidak mencuri kainmu. Bahkan anak ini kelak akan menjadi seorang dukun yang kenamaan." Ternyata ramalan dukun itu benar, meskipun istilah dukun itu tidak tepat. Sebab Pak D sesudah menerima sabda-sabda dari sang guru sejati pada tahun 1932 dianugerahi kekuasaan oleh Suksma Kaukas untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit yang datang pada beliau. Karena diperlakukan secara tidak adil oleh Bu Sastro itu, Pak D berniat menghadap Tuhan untuk mohon pengadilannya. Sebab Pak D percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Hal itu membuktikan lagi bahwa Pak D, walaupun baru berumur 9 tahun, telah memiliki kepercayaan yang bulat terhadap Tuhan dalam segala sifat-sifatnya. Dan pula bahwa Pak D dalam keadaan yang sulit itu tidak minta tolong kepada orang lain, kepada ayah ibunda pun tidak, tetapi langsung kepada Tuhan. Ciri-ciri dari pribadi Pak D yang telah tampak pada peristiwa-peristiwa yang lampau di sini terbukti lagi dengan jelas. Oleh karena Pak D belum tahu bagaimana cara dan syarat-syaratnya untuk menghadap Tuhan, maka beliau mengira bahwa dengan terjun ke dalam sumur akan bertemu dengan Tuhan. Akan tetapi, dengan menempuh jalan itu, Pak D tidak bertemu dengan Tuhan, bahkan bertambah sengsara keadaannya. Setelah itu, Pak D berpindah pengenyaran 2 kali. Pada waktu itu, beban nasib beliau sebagai seorang yang nyenyer agak ringan dan bersekolahnya agak lebih teratur. Akan tetapi, datanglah ujian lagi yang berat bagi Pak D ketika beliau kemudian dinyanyarkan pada Yunda Ismonah yang mengikuti suaminya, Pak Purwoko Sastro, pindah ke Solo. Pak D pada suatu hari disuruh iparnya untuk mengawal kuda ke Kedung Banteng. Dalam perjalanan kembali ke Solo, Pak D diturunkan dari kereta api oleh kondektur karena beliau tidak tahu bahwa surat yang dibawa dari kepala stasiun di Solo itu harus ditandatangani oleh kepala stasiun Kedung Banteng. Menaati peraturan jawatan kereta api yang diberitahukan oleh kondektur, Pak D jalan kembali ke Kedung Banteng lebih dari 10 km lewat jalan kereta api. Ketika melalui jembatan, Pak D harus berhati-hati melangkahkan kaki sebab jarak antara bantalan-bantalan rel agak lebar dan kalau tergelincir dapat jatuh ke dalam sungai yang penuh dengan batu-batu besar. Akan tetapi Pak D pantang mundur dan menempuh jalan yang sangat berbahaya itu. Dalam keadaan yang sangat mengerikan itu,
sang guru sejati, menambahkan ujian yang lebih berat lagi, yaitu dengan datangnya kereta api yang tidak diduga oleh Pak D. Sedangkan Pak D baru berada di tengah-tengah jembatan. Pak D harus cepat berpikir untuk menyelamatkan diri dan akhirnya berhasil dengan berpegangan erat pada salah satu tiang jembatan dan menggantung antara bumi dan langit selama kereta api lewat. Pada saat-saat yang genting seperti itu, Pak D selalu ingat dan menyerah kepada Tuhan dan mohon perlindungannya. Tuhan yang Maha Penyayang mengabulkannya, sehingga Pak D terhindar dari malapetaka dan dapat meneruskan perjalanan sampai tujuannya. Kemudian Pak D pindah Pangandaran, sebab tidak sampai hati melihat penderitaan Yunda tanpa Pak D dapat menolongnya. Di rumah Pangandaran yang baru, ternyata Pak D tidak mendapat nasib yang lebih baik. Oleh karena kepala keluarga menderita sakit jiwa, Pak D ditugaskan merawat beliau. Dulu ketika di rumah Yunda Ismona, Pak D tidak berani menolong Yunda yang diberlakukan kasar oleh suaminya. Sekarang Pak D harus merawat penderita sakit jiwa yang sering tidak dapat mengendalikan diri, baik ucapan maupun perbuatan. Pak D diuji tentang peri kemanusiaan yang tidak boleh pilih kasih dalam kesabaran, budi dharma, dan berbudi luhur. Tugas yang demikian itu sangat berat. Ditambah tugas-tugas yang diberikan oleh istri kepala rumah tangga itu, kadang-kadang harus membawa kain werdelan, kemudian juga mengeroknya. Sehingga tangan Pak D menjadi biru, begitupun baju beliau. Kita dapat membayangkan bagaimana Pak D harus berkorban perasaan, sebab Pak D harus juga masuk sekolah, dan tentunya menjadi malu dilihat oleh teman-temannya bahwa tangan dan baju beliau kotor berwarna biru dari werdelan yang sukar untuk dibersihkan. Walaupun 12 kali pindah tempat dan selama ngenger di mana saja dan selalu dibebani tugas bermacam-macam, akan tetapi Pak Denarto tetap bersekolah hingga selesai Hollands Interlands Middle Cursus dan meneruskan sekolah sore pada Alphemen Nederlands Verbond, masuk kelas 2 yang keseluruhannya terdiri atas 4 kelas. Selesai kelas 4 harus menempuh Klein Ambtenaars Examen, tetapi belum sampai Pak Denarto menempuh ujian tersebut, datanglah surat dari Kanda Ismail yang menyatakan bahwa jika mau pergi ke Surabaya, akan dimasukkan sekolah BAS, Berkeley Avon School, dan untuk pagi harinya akan dicarikan pekerjaan. Dengan adanya kesempatan yang baik tersebut, Pak Denarto meninggalkan keluarga Yudo untuk kemudian pergi ke Surabaya. Akan tetapi, baru kurang lebih 5 hari dari Surabaya dan belum sampai dimasukkan sekolah BAS tersebut dan belum pula sampai mendapat pekerjaan, datanglah surat dari Yunda Yudo Subroto yang menyatakan bahwa jika Pak Denarto mau pulang kembali ke Solo, akan dicarikan pekerjaan oleh Kanda Yudo. Tampaknya, tiap kali Pak D harus merelakan sesuatu yang menggembirakan atau kesempatan yang akan membawa perbaikan nasib, sebab beliau selalu taat terhadap orang tua, saudara-saudara tua, dan orang-orang yang dinyenyeri. Bagaimanapun beratnya tugas yang dibebankan kepada beliau. 3. Masa dewasa. Pada waktu Pak D mulai bekerja, magang tanpa dibayar, beliau telah mencapai usia 21 tahun. Dengan demikian, berakhirlah masa kanak-kanak dan taruna.
Sambil meneruskan magang, akhirnya secara diam-diam, Pak D melamar pekerjaan di kantor Landgericht Pengadilan Negeri. Meskipun tidak memiliki ijazah apapun, Pak D diterima untuk bekerja di kantor tersebut pada tanggal 5 Mei 1920. Itulah kemurahan Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu hari, tanpa diduga sama sekali, Pak D diajak ibunda untuk melamar putri dari Pamanda, Pak Amir, yang bernama Raden Roro Sumini. Meskipun Pak D belum mengenal putri itu, Pak D seperti yang sudah-sudah, taat kepada kehendak dan tutur orang tua, dan perkawinan ditetapkan pada tanggal 6 Februari 1921. Oleh karena Pak D telah tergembleng jiwanya dengan bermacam ragam cobaan, godaan, dan ujian, maka hidup jejodohan dengan Putri Sumini yang berbudi halus itu selalu diliputi suasana mong kinemong, rukun, setia, dan kasih sayang sampai akhir zaman. Meskipun sejak kecil Pak D telah menunjukkan ciri-ciri yang khas dalam menghadapi keadaan yang gawat di dalam hidupnya, yaitu selalu ingat dan percaya kepada Tuhan dan selalu memohon perlindungan ataupun pertolongan secara langsung tanpa perantara kepada Tuhan, beliau belum mengetahui bagaimana syarat-syarat dan cara untuk menghadap Tuhan dan menaati perintahnya yang sebetulnya. Yang beliau ketahui dan taati dalam hidup sehari-hari ialah pelajaran keutamaan yang diberikan ayah bundanya, walaupun hal itu jauh daripada lengkap. Berhubung dengan hal-hal tersebut, maka Pak D berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan pegangan hidup. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggema di alam pikiran dan hati Pak D, yang ingin mendapatkan jawaban yang memuaskan, yaitu, apa yang dinamakan ilmu sejati? Bagaimana syarat dan cara untuk menghadap Tuhan? Apakah yang dimaksudkan dengan surga dan neraka? Jika betul ada, di mana letaknya? Pada waktu masih kecil, Pak D pernah disuruh ayah ibunda untuk belajar mengaji pada seorang naib di suatu masjid. Pak D Narto tidak mengerti akan arti ayat-ayat itu, karena tidak pernah diberi penjelasan oleh naib itu, sehingga sifatnya hanya menghafal di luar kepala tanpa mengerti arti dan maknanya sedikit pun. Setelah dewasa dan sudah bekerja dan berumah tangga, Pak D Narto mulai berburu mencari pengetahuan di mana sebenarnya Tuhan bertahta dan bagaimanakah cara serta syaratnya untuk dapat mendekat kepada Tuhan. Oleh karena tiap kali Pak D tidak merasa memperoleh hasil yang nyata dan memuaskan, maka Pak D berganti-ganti guru. Akhirnya, beliau memutuskan untuk tidak berguru lagi, sebab telah banyak waktu dan biaya yang terbuang. Namun, hasilnya tidak ada atau tidak memuaskan. Terdorong oleh niat yang sentosa, Pak D memohon langsung kepada Tuhan tanpa perantara, yang didasari kepercayaan yang bulat bahwa Tuhan itu Maha Murah, Maha Asih, dan Maha Adil, serta keyakinan penuh bahwa Tuhan tentu akan mengabulkan permohonan umat-Nya apabila disertai dengan kesungguhan dan rasa rendah hati atau nalangsa. Niat itu terlaksana pada tanggal 14 Februari 1932, yang menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Pada hari itu,
Kira-kira pada jam 5:30 sore, Pak D menerima jawaban atas pertanyaannya tentang ilmu sejati, yang berupa sabda dari utusan Tuhan yang abadi, yang memperkenalkan diri dengan sebutan Suksma Sejati, Pemimpin Sejati, Penuntun Sejati, Guru Sejati. Demikianlah, setelah pergi kian kemari mencari guru yang dapat menerangkan apa yang dinamakan ilmu sejati, akhirnya Pak D bertemu dengan guru yang sejati dalam pusat hati sanubari beliau yang suci, yang menjelaskan secara singkat padat tentang ilmu sejati, seperti tercatat sebagai sabda yang pertama yang diterima oleh Pak D. Sabda itu berbunyi seperti berikut. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ketahuilah, yang disebut ilmu sejati ialah petunjuk yang nyata, yaitu petunjuk yang menunjukkan jalan benar, jalan yang sampai pada asal dan tujuan hidup. Sabda-sabda yang diterima oleh Pak D pada petang hari itu juga mengandung perintah dari Sang Guru Sejati kepada Pak D untuk menyebarluaskan pepadang ajarannya, dan pula penunjukan Bapak Raden Tumenggung Harjo Prakoso dan Bapak Raden Trihardono Sumodiharjo sebagai juru pencatat sabda-sabda yang kemudian berturut-turut diterima oleh Pak D selama beberapa bulan. Sabda-sabda itu merupakan perincian tentang ilmu sejati yang telah diteteskan dalam sabda yang pertama, yang kemudian dihimpun menjadi Pustaka Suci Sasangka Jati. Sementara itu, Pak D dicoba oleh Sang Guru Sejati. Sejauh mana Pak D setia pada tugas suci tersebut? Ketika orang-orang mendengar bahwa Pak D Katarbuko menerima pepadang dari Tuhan, makin lama makin banyak orang yang mendatangi Pak D agar disembuhkan dari segala macam penyakit yang mereka derita. Ternyata Pak D diberi kekuasaan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit mereka itu. Akan tetapi, di samping itu, Pak D juga mendapat ejekan dan hinaan dari teman-temannya sendiri. Hal mana sangat menyakiti hati. Tetapi, Pak D selalu ingat kepada sabda Sang Guru Sejati yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah berkecil hati apabila ada yang tidak percaya padamu. Janganlah sakit hati jika ada yang menertawakan dan meremehkan dirimu. Janganlah was-was dan cemas jika ada yang memfitnah dirimu. Aku melindungi dan menuntun sampai ke kesejahteraan bagi semua umat yang berjalan di jalan rahayu, yang bernaung di bawah lindungan pengadilanku. Aku tidak akan sampai hati kepada mereka yang mewakili karyaku. Ketabahan hati Pak D diuji oleh Sang Guru Sejati. Oleh karena Pak D selalu ingat akan tugas suci tersebut, yaitu untuk menyebarluaskan pepadang ajaran Sang Guru Sejati, maka Pak D kemudian memohon agar dibebaskan dari beban mengobati orang-orang sakit yang datang kepada beliau. Tuhan mengabulkannya dan berhentilah arus orang-orang yang datang untuk berobat. Berbekal watak dan kepribadian yang telah tergembleng selama masa kanak-kanak dan taruna, dan dilandasi dengan kesadaran, kepercayaan, dan ketaatan yang makin lama makin mantap
terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta didorong oleh niat sekuat gunung baja untuk meningkatkan penyiswaannya sampai pada kesempurnaan, dan disertai dengan pengorbanan jiwa raga untuk kesejahteraan umat manusia, memayu hayuning bawono. Maka Pak D setapak demi setapak naik derajat kesiswaannya hingga tercapai sasaran hidup yang tertinggi, ialah pamudaran. 4. Makna dan pelajaran yang dapat kita peroleh dari riwayat hidup Pak D. Dengan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa masa kanak-kanak dan taruna Pak D itu merupakan suatu persiapan, penggemblengan, dan ujian bagi Pak D untuk dipilih menjadi calon untuk menerima wahyu sasangka jati. Baru untuk pemilihan calon yang masih harus diuji lebih lanjut, yaitu setelah menginjak masa dewasa. Apakah calon tersebut betul-betul siap dan mencukupi syarat-syarat untuk menerima wahyu sasangka jati? Pak D yang selama masa taruna tidak pernah lulus ujian di sekolah, ternyata lulus dalam menempuh ujian hidup yang terberat. Pak D adalah satu-satunya manusia di antara ratusan juta orang di seluruh dunia dalam abad ke-20 ini yang lulus untuk menerima wahyu sasangka jati yang sinar cahayanya akan memenuhi dunia raya ini. Seperti berlaku bagi semua manusia tanpa pengecualian, maka Pak D pun tidak lepas dari terbabarnya hukum abadi. Ialah sifat keadilan Tuhan. Dalam hubungan ini, suka duka yang dialami oleh seseorang selama hidupnya, Pak D tidak terkecualikan. Adalah buah-buah dari tanaman yang tumbuh dari benih-benih yang berasal dari sikap jiwa dan perbuatan yang lampau dari manusia yang bersangkutan, baik mengenai badan jasmaninya yang kasar maupun yang halus. Yang penting dan menentukan bagi setiap manusia untuk perkembangan hidupnya selanjutnya ialah bagaimana manusia itu menanggapi takdir atau jatuhnya buah dari sikap jiwa dan perbuatan yang lampau yang tidak dapat dielakkan itu. Manusia bebas untuk menentukan sikap dan tanggapannya. Riwayat hidup Pak D menunjukkan bahwa Pak D dalam hal itu mengadakan tanggapan jiwa yang makin lama, makin sesuai dengan Pancasila, ajaran Sang Guru Sejati. Meskipun tanpa disadari, Pak D sejak kecil sudah mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan keyakinan bahwa Tuhan itu juga Maha Adil. Artinya, keadaan yang serba sulit dan menyedihkan yang dialami oleh Pak D itu dirasakan oleh beliau bahwa segala sesuatu itu berdasarkan keadilan Tuhan. Pak D pernah diuji oleh Tuhan tentang hal itu, yaitu ketika beliau dituduh mencuri kain. Tuduhan itu tidak dilemparkan kepada Tuhan sebagai perlakuan yang tidak adil oleh Tuhan terhadap beliau, tetapi memegang teguh bahwa Tuhan itu Maha Adil. Maka dari itu, Pak D lalu memohon pengadilan kepada Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Kepercayaan Pak D akan sifat keadilan Tuhan itu merupakan bekal yang kuat untuk membangun watak Pancasila. Sebab, jika kita selalu sadar akan sifat adil Tuhan, maka kita dapat lebih mudah menanggapi dan mengatasi keadaan apapun yang menimpa kita dengan sikap jiwa yang sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati, ialah rela, narima,
jujur, sabar, dan budi luhur. Seperti halnya Pak D yang mengetahui arah untuk pulang dari Salatiga ke Simo, tetapi tidak tahu jalannya. Begitupun sebelum menerima pepadang ajaran Sang Guru Sejati, Pak D hanya mengetahui arah atau kiblat hidupnya. Ialah Tuhan yang Maha Esa, tetapi belum mengetahui cara dan syarat-syaratnya untuk pulang kembali ke asal tujuan hidup. Bekal Pak D untuk pulang ke Simo hanyalah niat yang kuat. Beliau tidak membawa uang atau makanan. Demikian pula bekal Pak D untuk kembali ke hadirat ilahi, asal dan tujuan hidup. Hanya niat sekuat gunung baja untuk menghayati ajaran Sang Guru Sejati, tanpa harta benda ataupun ilmu pengetahuan yang tinggi dari sekolah. Berhubung dengan itu, maka dalam kita menyiswa kepada Sang Guru Sejati, hendaklah kita selalu ingat akan sabdanya yang berbunyi, sentosakanlah niatmu sekuat gunung baja. Sasangka Jati, bagian Trisila, bab percaya. Ketika menginjak masa dewasa tanpa disadari, Pak D sudah menempuh latihan untuk membangun watak Pancasila dan telah berbekal kepercayaan yang kuat dan selalu ingat kepada Tuhan dalam menghadapi segala cobaan dan godaan hidup. Hanya dalam soal taat, Pak D belum mengetahui seluk-beluknya. Akan tetapi, bekal beliau sudah cukup mantap, ialah ketaatan beliau terhadap ayah ibunda, terhadap saudara-saudara tua, terhadap siapa saja yang dingengeri, dan kemudian terhadap guru-guru kebatinan. Pak D tahu bahwa harus juga taat kepada Tuhan, dan beliau mau menjalankannya. Tetapi yang diketahui baru siapa yang harus ditaati, yaitu Tuhan. Pak D belum mengetahui apa artinya taat kepada Tuhan itu sebenarnya. Maka dengan turunnya pepadang ajaran Sang Guru Sejati yang mengalir dalam lubuk hati Pak D yang suci itu, menjadi jelaslah apa yang harus ditaati. Mengalir dalam lubuk hati, seperti air yang suci murni yang keluar dari sumbernya. Hal itu berarti bahwa pribadi Pak D mulai saat itu sudah sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati. Dengan perkataan lain, sikap jiwa Pak D terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Tripurusa terbabar dalam Trisila. Terhadap diri pribadinya, Pak D telah membangun watak Pancasila. Selanjutnya, sikap Pak D terhadap masyarakat telah tertuangkan dalam Dasasila, yang menjadi pepakem pedoman atau janji para warga Pangestu. Berhubung dengan itu, Profesor Dr. Sumantri Harjo Prakoso selaku Ketua Pengurus Pusat Pangestu waktu itu menjelaskan dalam kata sambutan buku riwayat hidup Raden Sunarto Mertowardoyo sebagai berikut. Suatu ilham yang diterimakan oleh Suksma Sejati kepada seseorang sebenarnya suatu refleksi dari jiwa yang sedalam-dalamnya dari yang bersangkutan. Karena Suksma Sejati tidak terpisahkan dari roh suci manusia. Oleh karena itu, Pustaka Sasangka Jati yang berisikan rangkaian sabda-sabda dari Suksma Sejati melukiskan pribadinya Pak Denarto yang sedalam-dalamnya dan semurni-murninya.
Barang siapa yang menjalankan isi pustaka suci Sasangka Jati, mau tidak mau akan bersentuhan dengan jiwa dan pribadi Pak Denarto, dan mengerti akan jalan hidup dari Pak Denarto. Jalan hidup itu akan merupakan pula jalan hidup bagi semua siswa Suksma Sejati yang benar-benar taat dan bakti kepadanya. Jalan hidup tersebut merupakan cara yang dapat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan jiwa dari yang bersangkutan menurut perkembangan nasib masing-masing. Pak D telah mewariskan pustaka suci Sasangka Jati kepada umat manusia dan membuktikan dalam hidup beliau di dunia ini bahwa ajaran Sang Guru Sejati yang termuat di dalamnya itu adalah benar. Dan Pak D telah pula memberi teladan bagaimana para siswa Sang Guru Sejati harus menjalankan ajaran itu secara sempurna. Di samping itu, Pak D juga mewariskan kepada kita Pangestu suatu perhimpunan dari para siswa Sang Guru Sejati agar supeket mempunyai hubungan jiwa yang erat, yang guyup, rukun, bersatu dengan semua umat, tanpa membeda-bedakan jenis, bangsa, golongan, ataupun kepercayaan, dan menjalankan sebaik-baiknya tujuan dan tugas hidup di dunia ini, serta mencapai tujuan yang hakiki, yaitu kembali bertunggal dengan Tuhan yang Maha Esa. Satu. Upacara ditutup dengan pangesti kesejahteraan negara yang akan dihantarkan oleh pimpinan upacara. Dilanjutkan dengan tembang Dandang Kulo Eling-Eling yang akan dibudidarmakan oleh Ibu Luce Rasiana. Hadirin dipersilakan mengambil sikap manembah. Duh Allah, Tuhan hamba serta sembahan hamba yang sejati. Duh Tuhan, hanya Tuhan yang menguasai dunia besar dan dunia kecil, ialah semua alam seisinya, dengan kebijaksanaan dan keadilan. Duh Tuhan, hamba menghadap di hadirat Tuhan. Hamba mempersembahkan sembah sujud hamba di hadirat Tuhan. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga Tuhan berkenan menerima sembah sujud hamba. Duh Tuhan, hamba menghadap di hadirat Tuhan. Hamba mohon, semoga Tuhan berkenan mengampuni semua dosa bangsa kami. Ialah hamba Tuhan bangsa Indonesia. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga bangsa kami dijauhkan dari perbuatan dosa, dan semoga Tuhan berkenan menyucikan hati bangsa kami seperti kesucian Tuhan. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga Tuhan berkenan memberi pepadang dan tuntunan kepada bangsa kami, agar bangsa kami berjalan di jalan benar, ialah jalan utama yang berakhir dalam kesejahteraan, ketentraman, dan kemuliaan abadi. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga Tuhan berkenan memberikan sih anugerah kepada bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang luhur budinya, luhur derajatnya, dan mulia hidupnya. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkah serta lindungan kepada negara kami, Republik Indonesia, agar negara kami segera aman, tentram, subur, makmur, sejahtera, menjadi negara yang
sentosa, jaya, dan masyhur di dunia. Duh Tuhan, hamba mohon, semoga Tuhan berkenan melimpahkan pepadang dan tuntunan kepada para pembesar negara, para pejabat pemerintahan, para bayangkari negara, agar mereka dapat melaksanakan dharma baktinya kepada negara, karena sinar kebijaksanaan Tuhan yang menyebabkan kesejahteraan nusa, bangsa, dan negara kami, Republik Indonesia. Duh Suksma sejati, penuntun serta guru hamba yang sejati, hamba mohon semoga Paduka berkenan menerima permohonan hamba kepada Tuhan. Satu. Eling-eling proses boten kang pracaya mreng atiling suksma mituhu kabeh dawuhe ojo nrajang pepacung marsudya hambaku tami rilo sabar narimo temen putih luhur ana tepi dosa sila pepagemen paguyuban ngesti tunggil mrehantuk sihe suksma satu. Dengan berakhirnya tembang Dandang Gulo Eling-eling, berakhir pula rangkaian acara inti peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma pada malam ini. Acara selanjutnya adalah acara hiburan. Sebelum acara hiburan dimulai, kami mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kamera video agar kita semua dapat berfoto bersama. Sambil menunggu hadirin bersiap-siap membuka kamera, akan saya bacakan susunan petugas pada hari ini. Pimpinan utama, Ibu Hera Widayanti. Pimpinan cadangan, Ibu Rosana Pribadi. Pembawa acara utama, Ibu Galuh Puruhita. Pembawa acara cadangan, Ibu Wanda Supanji. Pembaca ringkasan riwayat hidup Pak Dinarto. Bagian pendahuluan, masa kanak-kanak hingga teruna. Utama, Ibu Retno Palupi. Cadangan, Ibu Indriani Susilowati. Bagian masa dewasa dan makna pelajaran yang dapat kita peroleh dari riwayat hidup Pak Dinarto. Utama, Ibu Tri Mulyani Sunar Harum. Cadangan, Ibu Mastuti Rahayu. Penembang Dandang Gulo Eling-eling. Utama, Ibu Luce Rasiana. Cadangan, Ibu Edi Widi Rahayu. Host, Bapak Rosupanji Pribadi. Co-host, Bapak Wisnu Baroto, Bapak Adi Suryo, Bapak Aryoga Wiweko, Saudara Aryosi Wicaksono, dan Saudari Truli Ayu Rosupanji. Hadirin, pada hari ini tercatat 88 partisipan yang hadir untuk mengikuti acara peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma.
Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berfoto bersama. Akan saya beri aba-aba mulai dari layar 1 sampai layar 4. Layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Kini kita masuki persembahan dari putra-putri Pamiwahan Putra dan Pamiwahan Remaja. Adapun persembahan yang akan ditampilkan adalah dokumentasi perwujudan rasa cinta Ananda Pamiwahan Putra dan Pamiwahan Remaja kepada Pak Dinarto dengan cara melaksanakan dawuh Sang Guru Sejati. Dokumentasi ini dilakukan oleh putra-putri Pamiwahan Putra dan Pamiwahan Remaja, antara lain Ananda Kinara, Ananda Haira, Ananda Jacob, Ananda Milira, Ananda Sasi, Ananda Rara, Ananda Rahsa, Ananda Kena, Ananda Niel, Ananda Arkana, Ananda Janu, dan Ananda Seno. Adapun penyunting dari video dokumentasi tersebut adalah Ananda Truli Ayu Rosupanji. Selamat menyaksikan. Pangwasanipun Suksma Kaukas tika kasta déning Suksma Sejati. Dene kala wonten pangwasanipun Suksma Sejati satuhu. Kula tresna dhateng Pak Dinarto kanthi ngestakaken dawuh Sang Guru Sejati inggih menika tansah matembang saben dinten. Sesanggeman gedhe kang perlu banget dilakoni ing saben dinane. Kula tresna dhateng Pak Dinarto kanthi ngestoaken dawuh Sang Guru Sejati tansah maos pustaka suci Sasongko Jati saben dinten. Kula tresna dhateng Pak Dinarto kanthi mituhu ngestoaken dawuh Sang Guru Sejati. Inggih menika setya dhateng Kalifatullah. Kula tansah ngagem sabuk pengaman menawi nitih mobil. Kula ogi. Kula tresna dhateng Pak Dinarto kanthi mituhu dawuh Sang Guru Sejati. Inggih menika bekti dhateng tanah Pitahrah, muri uri kabudayan negari Indonesia. Kula tresna dhateng Pak Dinarto kanthi mituhu dawuh Sang Guru Sejati. Inggih menika bekti dhateng Rama Ibu tansah ngrencangi. Raksa, tolong ambilin keju. Oke, Mbak Ruli. Raksa, tolong ambilin roti. Oke, Mbak Ruli. Because I love Pak Dinarto, I obey all of Sang Guru Sejati's commands in Dasar Sila. One of them is devoted to older brother or sister.
I am always willing to help my sister whenever she needs me. Rasa mana rotinya? Oh ya, Because I love Pak Denarto, I obey all of Sang Guru's command in Dasasila. One of them is devoted to teacher. I always do my assignment for my teacher diligently. Nih, mau kemana siang ini? Hari ini nggak kemana-mana. Tapi cuci baju dulu ya. Oke. Tapi bolehkah bicara? Boleh kak? Boleh kakak ikut? Boleh dong. Rasa cinta saya kepada Pak Denarto saya wujudkan dengan berbakti kepada Sang Guru Sejati dengan menjalankan Dasasila nomor 8, yaitu berbakti, pelajaran keutamaan, tidak menyala Bapak Ibu bicara. Terima kasih. Rasa kasih sayang saya kepada Pak Denarto saya wujudkan dengan berbakti kepada Sang Guru Sejati dengan melaksanakan Dasasila nomor 9, yaitu kasih sayang sesama hidup. Saya rajin menyiram tanaman dan memberi makan hewan peliharaan. Jo, aku sudah selesai sholat. Yuk kita main. Oke Janet, saya juga sudah selesai menambah. Because I love Pak Denarto, I obey all of Sang Guru Sejati's command in Dasasila. One of them is to respect all religions. I am being quiet when my friends and family are praying. Main yuk Janet. Yuk. Rasa cinta Tremor pada Denarto. Saya bermain rukun rumah teman-teman. Hadirin sekalian, demikianlah tadi persembahan dari para ananda Pamiwahan Putra dan Pamiwahan Remaja. Dengan berakhirnya persembahan dari putra-putri Pamiwahan Putra dan Pamiwahan Remaja, maka selesailah seluruh rangkaian acara hiburan peringatan Hari Pendidikan dan Budi Dharma tahun 2024. Apabila dalam penyelenggaraan peringatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya Galuh Puruhita atas nama seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan terima kasih. Teriring pangesti, semoga kita semua senantiasa dapat menerima limpahan sih, tuntunan, pepadang, serta lindungan dari Sang Guru Sejati. Satu. Matur nuwun, Bapak Ibu. Selamat panitia sukses. Matur nuwun, Bu Puji. Sedaya. Matur nuwun semua. Semuanya. Pamit. Semua. Sampai ketemu. I feel a lot of cringeness in that. Mbak Tira, Mbak Yani.
Mbak Upi, Mbak Lucia. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat kasih atas Nuwun, selamat malam. Sampai bertemu kembali. Pak Sandi. Sehat selalu. Selamat ulang tahun, Mili. Mili, selamat ulang tahun.